khusus pancongnya sendiri, omset sehari itu berapa? Kalau kita alhamdulillah sehari bisa rata-rata ya tembus 1 juta ke atas alhamdulillah. 1 juta ya ke atas ya. Kita banyak cuma ya tepung terigu, mentega. Udah cuma itu, terus ada beberapa tambahan-tambahan seperti garam. Terus kalau pandan ya ada warna pandan. Oh, itu ada beda adonannya sendiri kalau pandan itu? Iya. Dan cuma itu ditambahin kayak warna lah, warna pandan. Oh. Itu aja bedanya. Perkenalkan, saya Safik. Ya, ini kami ada dari usaha namanya ATH Street Food. Nah, itu berjalan di bidang kuliner. Kita alhamdulillah udah dapat tiga menu ya. Yang pertama ada pancong, yang kedua odeng, yang ketiga susu. Kayak gitu. Kalau pancong itu yang seperti apa, Mas? Pancong itu gambarannya seperti kue pukis, tapi kita lumer setengah mateng. Oh. Terus nanti ada topping-toppingnya, kita kasih topping. Toppingnya apa aja? Toppingnya macam-macam, ada green tea, coklat, tiramisu, red velvet, terus ada biskof, ada Nutella. Terus, oh, bedanya sama pukis itu atasnya berarti? Iya, kalau pukis atasnya itu mateng kan, kalau kita lumer. Agak nyemek gitu ya? Iya, setengah mateng gitu. Setengah mateng ya. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas, kalau khusus pancongnya sendiri, omset sehari itu berapa? Kalau kita alhamdulillah sehari bisa rata-rata ya tembus 1 juta ke atas alhamdulillah. 1 juta ya ke atas ya. Itu dari modalnya berapa? Modalnya kita sekitar kalau dihitung-hitung bisa 400-500 kalau untuk pengeluaran 500 semuanya ya? Ya, sekitaran segitu. Ya, oke. Mas, itu kalau boleh tahu Mas ini buka dari jam berapa Mas? Kita kalau hari-hari normal dari Senin sampai Kamis kita buka dari jam 4 sampai jam 11 malam, 4 sore sampai 11 malam. Kalau hari libur Jumat sampai Minggu kita buka dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Oh ya, Kita buka setiap hari. nama pancongnya sendiri apa? Pancong lumer buto. Ya. Buto? Iya, buto gitu. Kenapa buto Mas? Soalnya kita konsepnya kan hijau-hijau semua. Dulu awalnya kita buka adonannya yang pandan. Jadi pandan itu hijau, terus kalau hijau itu buto. Nah, jadi kita kasih nama pancong lumer buto. Karena warnanya itu ya. Ya. Mas, itu harganya berapa tadi? Kita variasi dari harga 8.000 sampai harga 16.000. Itu dapat berapa? 8.000. Itu satu porsinya ada 6. 6. Iya, ada 6. 8.000 itu ya. Iya, dari 8.000. Kalau itu topping, kalau yang original kita 7.000. Original itu isinya ya cuma adonan, nanti tambah susu kental manis. Gitu. Nah, untuk adonannya sendiri Mas, kalau boleh tahu bahannya itu apa aja? Kita bahannya cuma ya tepung terigu, mentega. Udah cuma itu, terus ada beberapa tambahan-tambahan seperti garam. Terus kalau pandan ya ada warna pandan. Oh, itu ada beda adonannya sendiri kalau pandan itu? Iya. Dan cuma itu ditambahin kayak warna lah, warna pandan. Oh. Itu aja bedanya. Kayak apa ya? Kayak ada rasanya pandan Ya. juga gitu ya. Perisa ya. Iya. Oke, Mas. Kalau boleh Mas, itu ketika itu buat persiapannya untuk berapa lama Mas? Kalau persiapan untuk buat adonan? Biasanya buat adonan itu sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam aja. Itu kalau boleh tahu ya, itu perbandingannya itu berapa? Kayak tepung itu kan jenengan tadi bilang iya. ada tepung, terus ada apa gitu. Perbandingannya 1,5 sih. Untuk jadi adonan itu berapa kilo sih? Kalau kita biasanya beda-beda, bisa kalau hari-hari biasa kita buatnya 6 sampai 7 kilo. 7 kilo tepung. Iya. Kalau hari libur gini ya bisa dari 10 sampai 12. Itu terigu atau apa? Terigu ya. Terigu semua. Terigu semua. Itu kalau boleh Mas, kalau boleh tahu prosesnya untuk jadi seperti ini nih seperti apa? Kita ya ada telur, gula, itu nanti dikasih air, tepung di mixer, itu sih.
sampai nanti ada pengembangnya juga. Oh, ada pengembang. Ya nunggu ya. Habis jadi adonan ya kita tunggu sekitar 2 sampai 3 menitan biar ngembang dulu baru bisa untuk dioperasikan. Tak kira hampir kayak tepung roti biasa gitu loh yang nggak perlu pakai ngembang. Oh enggak, ini soalnya biar bentuknya bagus kayak ngembang gitu loh. Kan kita soalnya setengah matang ya, Pak. Lumer setengah matang. Kalau enggak ada pengembang ya nanti flat gitu loh. Kalau biasanya kalau adonan segini, pengembangnya itu ngasih berapa? Kita takarannya nggak pakai gelas takar kayak ya mainnya pakai sendok gitu. Ya dicoba berapa. Kalau misal dilihat kayak kurang ngembang kita kasih lagi. Nah, itu kan berarti kan tahu perbedaan antara ya nggak ngembang sama ngembang ya, terus ditambah lagi. Nah itu bedanya apa? Itu kayak kalau itu kan bentuk cair ya? Ya soalnya. di mixer itu biasanya kayak ada tumpukan udara itu loh. Nah itu kalau misalnya yang di mixer dikit yang keluar itu berarti oh ini kurang ngembang. Kalau misalnya agak banyak oh ini udah ngembang berarti. Ya. Oke. Mas, kalau sehari itu bisa menjual berapa paket Mas? Berapa porsi? Kita bisa sekitar kalau hari-hari biasa ya 100 atau kurang 100 ya 90 ke atas. Terus kalau hari-hari libur bisa 150 bahkan pernah sampai 200 porsi kita jual. 200 porsi. Porsinya harga 8.000 ya tadi. Ya macam-macam, ada yang harga 8.000, 16.000. Ada yang macam-macam. Sekitaran gitu. Itu mesti habis terus Mas sehari. Alhamdulillah masih habis. Itu biasanya dalam satu adonan itu bikin hanya satu adonan atau nambah lagi nanti? Biasanya kita kalau rame ya lihat tinggal dikit kita nambah. Biasanya nambah sekitar jam 10 itu baru dilihat. Kalau misal tinggal dikit ya kita nambah lagi. Oh gitu. Untuk satu adonan itu kan tadi bilangnya 7 kilo ya? Ya. Itu jadi berapa porsi Mas? Pernah gitu nggak sih? Kalau kita 1 kilonya sekitar 25 sampai 30. 30 porsi? Ya. Oh, 1 kilo. Berarti tinggal ngalihin 7 gitu ya? Oh, iya. Oke. Mas, untuk kendalanya jualan seperti ini apa sih? Kendalanya cuma ya sebenarnya kalau di Alkit ini kendalanya kalau hujan. Hujan itu kalau hujan omsetnya kerasa banget. Ada sejuta lebih ya tadi. Iya. Gitu aja. Kalau hujan ya paling bisa 500-an cuma segitu, 500 400. Balik modal aja itu. Iya, coba balik modal. Nah, Mas, itu kan ini offline semua ya, nggak ada online gitu. Kita baru bikin nggak online-nya. Oh, ya. jadi belum ada tapi. Iya, belum. Ini IG juga baru bikin. Terus nanti baru proses untuk Shopee, Gojek, Grab baru diproses. Nah, kok tahu resep seperti ini dulunya dari mana, Mas? Dulunya belajarnya kita belajar sendiri. Jadi kayak kita nyari referensi, oh ini ada pancong, terus kita cari-cari di YouTube atau di Google bahannya apa aja, takarannya gimana, terus kita kembangin, kita belajar terus sampai jadi takaran pas seperti ini. Ini udah berapa tahun Mas? Kita baru ini kalau pancong kita dari Januari tahun ini. Nah, ini kan jualan seperti ini. Nah, belajar dari riset ya berarti ya. Nah, dulunya pernah kerja apa Mas? Kok tiba-tiba langsung pindah ke sini? Dulunya itu ini saya sama saudara saya ya. Yang punya ya? Yang punya saudara saya cuma yang bikin. Dulu cuma sekedar kayak anak muda main, tiap hari main terus pikiran main terus tuh malah boros gitu. Oh ya. Jadinya pertama iseng-iseng pertama ya, yuk nyoba jualan lah. Pertama itu ya dulu yang buka susunya alhamdulillah. Terus dulu juga pernah ada kita buka lempeng juru. Nah itu omsetnya nggak main dikit terus ya, makanya kita cari-cari apa yang bisa ngaruh, terus alhamdulillah ketemu pancong ini. Ya ekspektasinya cuma rame biasa, tapi ternyata di luar ekspektasi. Iya. Pertama buka langsung banyak yang beli. Langsung di sini ya begitu? Langsung di sini. Oke. Mas, untuk ini Mas ini kan laris terus ya Mas ya.
apa laris terus. Terus pencapaiannya sudah dapat apa aja Mas? Selama jenengan jualan dari awal sampai sekarang. Dari jualan awal pancong sendiri. dulu kita dari susu, terus kita bisa buka pancong, dan ini alhamdulillah pancong ini mungkin pertengahan Juni ini kita buka cabang 2. Pertengahan Juni. Iya, pertengahan Juni ini. Jadi cabang ya, lebih Iya, ke cabang. baru ke cabang. Oke. Mas ini kan jenengan tadi bilang buka terus rame. Nah, sampai sekarang. Iya. Nah, prinsipnya apa Mas? Kok bisa laris seperti itu? Kita gimana ya? Yang pertama kita harus disiplin. Bukanya kita on time ya, selalu on time. Buka jam segini ya, misal jam 4 ya jam 4 terus on time. Yang kedua yang paling penting kita menjaga kualitas. Ya, menjaga kualitas dan sopan lah terhadap pelanggan. Kita ngajak ngobrol. Yang penting buat nyaman pelanggan itu paling penting, dan menjaga kualitas. Ya, siap. Mas, untuk yang terakhir Mas, mungkin ini video nanti kan bakalan dilihat orang banyak Ya. luaran sana dan tahu ada makanan enak di sini. Nah, tipsnya Mas buat teman-teman di luaran sana yang pengen buka usaha kayak jenengan itu harus memulai dari mana? Yang pertama prinsip kita nggak boleh ragu-ragu untuk mencoba. Kita harus ya kalau ada kesempatan itu harus dimaksimalin sedemikian rupa, dan nggak usah perlu malu lah untuk buka jualan kecil-kecilan. Dari kecil-kecilan itu nanti bisa berkembang dan pesat, dan sekecil-kecilnya usaha itu punya kalian sendiri.